Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan diskusikan hasil makalah saya yang berjudul Manajemen Piutang dan Manajemen Persediaan. Bersama dengan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dan teman saya Robi Baktiar. Pengertian piutang dan persediaan. Piutang ialah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang menginginkan penjualan tunai, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat atau penjualan secara kredit penjualan akan dapat meningkatkan omset penjualan, akan tetapi memiliki risiko yang besar. Selain itu, dapat juga mengakibatkan kerugian karena menunggak atau tidak tertagih. Sedangkan persediaan atau inventory yaitu salah satu elemen utama dari modal kerja yang terus-menerus mengalami perubahan. Tanpa persediaan, perusahaan akan mengalami risiko, yaitu dapat memenuhi keinginan pelanggan atas barang produksi. Pengolahan piutang. Kita merupakan aset yang cukup material. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengolahan piutang yang efektif dan efisien agar jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan. Kebijakan pengolahan piutang meliputi pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar kredit. Standar kredit yaitu kualitas minimal kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Dengan adanya standar tersebut, perusahaan dapat meningkatkan penjualan melalui penjualan secara kredit namun tidak menimbulkan risiko piutang tak tertagih yang berlebihan. Dan syarat-syarat kredit atau syarat kredit menetapkan adanya periode di mana kredit diberikan dan potongan tunai untuk pembayaran yang lebih awal. Faktor yang mempengaruhi syarat kredit yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat ekonomi produk. Yang kedua, kondisi penjual. Yang ketiga, kondisi pembeli. Yang keempat, periode kredit. Yang kelima, potongan tunai. Dan yang keenam, tingkat bunga bebas risiko. Langkah-langkah pencegahan risiko tidak tertagih piutang. Ada beberapa langkah pencegahan risiko tidak tertagihnya piutang yaitu sebagai berikut. Yang A, penentuan besar risikonya yang akan ditanggung perusahaan. Hal ini ditentukan atas dasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Misalnya risiko diterapkan 10% dari piutang jika perusahaan berencana meningkatkan penjualan dengan Rp 100.000 dan akan menyebabkan tambahan biaya 50.000, maka tambahan keuntungannya adalah sebesar 40.000. Yang B, kemampuan debitur memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat diukur dengan likuiditas dan rentabilitas. Selain itu, perlu dipertimbangkan solidaritas atau tingkat kepercayaan pihak luar terhadap suatu perusahaan. Yang C, solidaritas komersil, yaitu kejujuran debitur atau direkturnya dalam memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Yang D, solidaritas finansial, memiliki modal kerja yang cukup dalam memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. Yang E, soliditas moral, yaitu sifat-sifat dan moral yang baik dari debitur atau direkturnya, yaitu membuat klasifikasi kredit tiap pelanggan. Hal ini dapat digunakan daftar analisis umur piutang, sehingga diketahui secara kredit tiap-tiap pelanggan. Mengadakan seleksi calon pelanggan berdasar sejarah kredit dapat ditentukan dengan pelanggan mana yang dapat ditambah plafon kredit atau diturunkan atau ditetapkan. Perputaran persediaan. Inventory atau persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar.
di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Turnover menunjukkan beberapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun atau dijual dan diganti. Tingkat perputaran persediaan mengukur perusahaan dalam memutar barang dagangnya dan menunjukkan hubungan antara barang yang diperlukan untuk mengimbangi tingkat penjualan yang ditentukan. Pengertian perputaran persediaan menurut beberapa ahli antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Lukman Samsudin menerangkan bahwa persediaan merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar sebagian besar perusahaan industri. Yang kedua, menurut Bambang Rianto menerangkan bahwa inventory ini merupakan persediaan barang yang sesuai dalam perputaran yang selalu dibeli dan dijual, yang tidak mengalami proses lebih lanjut dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan perubahan bentuk dari barang yang bersangkutan. Dan menurut Jumingan menerangkan bahwa perputaran persediaan menunjukkan beberapa kali barang dijual dan diadakan kembali selama 1 periode akuntansi. Tujuan persediaan menghilangkan pengaruh ketidakpastian, memberi waktu luang untuk pengolahan produksi dan pembelian untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran, menghilangkan atau mengurangi risiko keterlambatan, menghilangkan risiko kenaikan harga, dan menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman dan mengantisipasi permintaan yang dapat diramaikan, atau mendapatkan keuntungan dari kuanti diskon komitmen terhadap pelanggan. Jenis persediaan, ada beberapa jenis persediaan antara lain yaitu yang pertama backstop atau low fit inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan barang dengan jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari backstop antara lain yaitu memperoleh potongan pada harga pembelian dan memperoleh efisiensi produksi dan adanya penghematan di dalam biaya pengangkutan. Yang kedua yaitu fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipation stocking, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Berdasarkan pada musim yang terbagi dalam 1 tahun dan untuk menghadapi pembinaan atau penjualan permintaan. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan hasil dari presentasi saya, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.